Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika sahabat Umar didatangi oleh seorang Arab Badui. Arab Badui ini memang dikenal sebagai orang-orang yang apa istilahnya, minim akhlak, minim ilmu, sedikit akhlak dan sedikit ilmunya. Banyak diriwayatkan dalam beberapa hadis. Setelah Arab Badui ini mengadukan persoalannya kepada Sayyidina Umar, kemudian Arab Badui ini mengatakan, wallahi ma naqdi bil adli, demi Allah saya tidak menemukan keadilan. Luar biasa. Padahal sahabat Umar ini dikenal sebagai sahabat yang sangat adil, sehingga mempunyai gelar Al-Faruq. Artinya apa? Pemisah antara yang hak dengan yang batil. Tidak ada yang remang-remang di hadapan Sayyidina Umar. Itu saja masih dikatakan sebagai dikatakan oleh Arab Badui mengatakan, saya tidak faghadaba Umar. Faghadiba Umar hatta urifa fi wajhi. Sayyidina Umar ini terus terlihat marah. Marah, dan marahnya itu terlihat di wajahnya itu memerah. Sayyidina Umar itu kalau marah itu memintal kumisnya. Jadi kumisnya itu dipelintir kayak jawara begitu. Beliau itu punya kumis. Nah, kumis itu sebenarnya itu sunnah. Dan sunnahnya lagi kumis itu dirapikan. Jangan sampai kumis itu menutupi bibir. Kalau dipotong habis, itu menurut Imam An-Nawawi makruh hukumnya. Jadi harus dirapikan saja. Cuman kalau dibiarkan begini kelihatan agak tua aja. Jadi Sayyidina Umar kalau marah dipelintir kumisnya. Kemudian ada sahabat yang lain mengatakan, ya Umar, alam tasma' qaulallahi ta'ala, wahai Umar, apakah kau tidak pernah mendengar ayat atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu sebagai orang yang pemaaf dan perintahkan orang lain untuk berbuat baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Itu begitu mendengar ayat tersebut, Sayyidina Umar itu langsung sadar. Nah, ini keistimewaan Sayyidina Umar, itu cepat marahnya, cepat sadarnya. Beda dengan kita, cepat marah, susah sadarnya. Kalau sedang marah, wah, itu bisa mendam berhari-hari, itu masih ingat terus itu sama orangnya. Nah, itu repot. Kalau Sayyidina Umar, marahnya itu cepat, redamnya juga cepat. Begitu dikatakan, wahai Umar, apakah kau lupa dengan ayat Allah, khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu sebagai orang yang pemaaf dan perintahkan manusia untuk berbuat baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin. Sesungguhnya di Arab Badui ini termasuk orang-orang yang bodoh. Kemudian setelah itu fasakana Umar, Sayyidina Umar menjadi redam, wa'afa anhu, dan memaafkan orang-orang tersebut. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Kita ini hidup bersama orang banyak yang bermacam-macam karakternya. Semakin banyak temannya, teman kerja, teman tetangga, semakin banyak manusianya di sebuah kota, di mana saja, maka akan semakin banyak dibutuhkan
latihan-latihan untuk mengendalikan emosi kita, mengendalikan kemarahan kita. Bahwa ketahuilah, dengan meredam kemarahan tersebut, semoga kita dimasukkan golongan yang dikatakan di dalam Al-Quran, al-kadhiminal ghaidh, orang yang meredam kemarahannya, Allah janjikan dengan luasnya ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu tidak cukup hanya berjamaah ke masjid saja, tidak. Tidak cukup hanya ngaji terus, tidak. Akan tetapi pintu-pintu untuk masuk ke dalam surga itu banyak sekali. Bisa sedekah, bisa beramah tamah dengan orang lain, dan di antara salah satunya adalah al-kadhiminal ghaidh, menahan kemarahan. Menahan kemarahan. Dalam satu hadis dikatakan, man kaffa ghadabahu kafallahu ta'ala anhu adzabahu. Barang siapa yang mampu menahan kemarahannya, mampu menahan emosinya, maka Allah nanti di akhirat akan menahan siksaannya. Hari ini kita bisa menahan amarah kita, padahal sudah dipancing, pengen marah ini, pengen marah, tapi kita bisa mampu menahannya. Nanti di akhirat, di saat kita sudah divonis salah dan Allah mau menyiksa, ditahan oleh Allah. Nggak jadi, karena apa? Waktu di dunia kau mampu menahan amarah. Nah, ini luar biasanya di situ. Untuk itu latih diri kita untuk mengendalikan emosi kita, redam amarah kita di mana saja, di kantor, sama tetangga, di masjid. Nah, di masjid ini kalau kita nggak pandai-pandai meredam amarah, bisa berantem juga, bisa marah terus. Sholat dengar HP bunyi, itu kalau nggak diredam bahaya. Habis sholat, assalamualaikum, langsung melotot, siapa sih? Nah, iya kan? Banyak pancingan-pancingan. Sholat, melihat gerakan yang aneh-aneh, pengen marah. Nah, itu baru di masjid, belum di jalan. Di jalan raya, terutama Jakarta ini, kalau kita tidak pandai-pandai mengontrol emosi kita, menahan amarah kita, bisa berantem setiap hari. Iya kan? Setiap hari kita lihat orang tonjok-tonjokan di jalan, orang berantem, adu mulut, gara-gara nggak bisa menahan amarahnya. Padahal di dalam Al-Quran, luasnya ampunan Allah, luasnya surganya Allah, dijanjikan untuk orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.